ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 6 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Ukhuwah BSD Tangerang dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Syarhu Al-Arba'ina Hadithan An-Nawawiyah, Syarah Arba'in Imam Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai mempelajari al-hadithut tasi', hadis yang ke-9. Dan hadis yang ke-9 berkaitan dengan melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Saya bacakan hadisnya kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Saya ulangi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, ini kunyahnya Abdurrahman bin Sakhar, ini namanya, radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian melaksanakannya, hendaknya kalian menjauhinya. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena banyak bertanya
dan menyalahi nabi-nabi mereka, tidak mau taat dan patuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa permasalahan dari hadis ini. Yang pertama yaitu hali an amr yaqtadi tikrar. Alhamdulillah. Apakah perintah mengkonsekuensikan untuk selalu dikerjakan berulang-ulang? Maka Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala beliau mengatakan aktsarul fuqaha wal mutakallimin annahu la yaqtadi tikrar. Kebanyakan para ahli fikih dan para ahli kalam, yaitu ahli bahasa, bahwa perintah di dalam syariat Islam tidak mengkonsekuensikan diulangi secara terus-menerus. Diulangi secara terus-menerus. Seperti dalam hadis ini. Ketika ada seorang sahabat bertanya tentang haji. Apakah haji itu setiap tahun atau tidak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku mengatakan iya, maka niscaya haji tersebut akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup. Ini menunjukkan bahwa hadis yang berkaitan dengan perintah-perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkonsekuensikan untuk dikerjakan secara terus-menerus. Artinya haji diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah asal hukum perintah tersebut menunjukkan kepada sikap terus-menerus? Maka jawabannya adalah tidak. Apalagi umat Islam dan ulamanya bersepakat bahwa haji tidak wajib kecuali seumur hidup. Tidak wajib kecuali sekali seumur hidup. Nah, ini pelajaran pertama yang sudah kita pelajari dari hadis yang kita baca. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi." Artinya, apa saja yang aku perintahkan. Apa saja yang aku perintahkan dengannya. Perhatikan baik-baik apa pengertian perintah dalam agama Islam. Apa saja yang aku perintahkan. Banyak di dalam Al-Quran kata-kata perintah. Amara ya'muru bahasa Arabnya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Contoh misalkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhaknya.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah adalah perintah dari Allah. Apa makna perintah di dalam agama Islam dan di dalam ilmu fikih? Apa makna perintah? Maka para ulama rahimahumullahu taala mengatakan makna perintah adalah talabul a'la talabul adna minal a'la fi'lan ma, yang atas meminta kepada yang bawah untuk mengerjakan sesuatu. Itulah pengertian perintah. Talabul adna minal a'la fi'lan ma, yang atas, terbalik saya. Talabul a'la mimman huwa dunahu fi'lan ma, yang atas meminta sesuatu untuk mengerjakan. Meminta siapa? Minta yang di bawahnya. Allah atas maha tinggi meminta kepada hambanya yang di bawahnya mengerjakan sesuatu. Itulah perintah di dalam agama Islam. Dan saya sudah sebutkan tadi bahwa salah satu makna dari salah satu ayat yang berkaitan dengan perintah di antaranya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Perintah artinya Allah meminta, Allah yang maha atas, maha kuasa, meminta kepada hamba-hambanya untuk mengerjakan perbuatan. Apa perbuatannya? Menunaikan amanah kepada pemiliknya. Itu arti perintah dalam agama Islam. Ya, itu arti perintah dalam agama Islam. Kenapa Ustaz kita membicarakan ini? Karena hadisnya berbunyi begitu. Wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan dengannya. Maka kita harus pahami apa itu perintah dalam agama Islam. Perintah adalah permintaan dari atas kepada yang di bawahnya untuk mengerjakan sesuatu. Itu perintah. Contoh misalkan Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 67. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Itu berarti Allah meminta yang di bawahnya, yaitu makhluk-makhluknya, untuk menyembelih sapi. Ini kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perintah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, baik, dan memberi nafkah kepada para kerabat. Perintah artinya permintaan dari atas ke bawah untuk mengerjakan sesuatu. Itu arti apa? Perintah. Baik, paham ya? Sekarang tambahan keterangannya. Dan perintah di dalam syariat Islam berarti adalah maknanya meminta. Meminta di sini nanti ada permintaan yang wajib, ada permintaan yang sunnah. Makanya ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk sholat.
Ya, ada permintaan yang wajib, ada permintaan yang sunnah. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran permasalahan perintah juga, apa redaksi perintah dalam ayat Quran atau hadis Rasul? Apa redaksinya? Redaksinya adalah if'al atau la taf'al, yang artinya kerjakanlah atau agar kamu mengerjakan. Nah, itu salah satu redaksi perintah dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan, fasalli li rabbika wanhar. Salli, kerjakanlah sholat atau sholatlah. Ya, itu perintah. Dan itu adalah kalimat redaksi dalam Al-Quran tentang perintah. Sholli, sholatlah. Ya. Atau la tusalli, agar kamu sholat. Ada kata la tusalli, lamut taukid atau lamul amr. Ya, kata yang menunjukkan kepada perintah. Atau bisa juga kalimat redaksi, yaitu adalah kabar terhadap perintah tersebut. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya yatarabbasna, menunggu masa iddah selama thalathata quru, 3 kali haid. Nah, ini kabar dari Allah, tapi bentuknya perintah. Wajib bagi wanita yang ditalak oleh suaminya untuk melakukan masa iddah. Tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Tidak boleh dia menerima lamaran dari laki-laki lain. Tidak boleh dia berdandan di hadapan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaknya, nah itu perintah kan? Padahal bentuknya kabar dari Allah. Wanita-wanita yang ditalak, mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Di situ tidak ada kata perintah, tetapi kabar yang berbentuk perintah. Nah, gitu. Itu di dalam Al-Quran seperti itu. Ustaz, ini ilmu-ilmu yang seperti ini dapatnya di mana? Di dalam ilmu usul fikih, Pak. Ya, redaksi-redaksi perintah apa saja dalam Al-Quran itu adanya di dalam ilmu apa? Usul fikih, bukan fikih. Usul fikih, pokoknya fikih. Ya, pokoknya ilmu fikih. Nah, itu sedikit contoh tadi ya, perintah dalam Al-Quran. Fasalli, sholatlah. Wanhar, sembelihlah. Itu redaksi apa? Perintah dalam Al-Quran. Atau redaksi perintah lain lagi berupa kabar dari Allah. Tapi perintah bentuknya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak menunggu diri mereka selama 3 kali quru. Quru itu haid. Maka wanita yang ditalak, terutama kalau itu talak rujuk, maka tidak boleh dia keluar dari rumah suaminya. Tidak boleh dia
menerima lamaran laki-laki lain karena masih dalam kekuasaan suaminya. Tidak boleh dia berdandan di hadapan laki-laki lain. Nah, itu namanya masa iddah, dan itu perintah bagi perempuan yang ditalak, ya. Nah, itu adalah redaksi apa? Perintah. Paham ya? Baik. Kemudian para ikhwah, perintah sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, ada yang permintaannya wajib, ada yang permintaannya sunnah. Kenapa Ustaz pakai kata permintaan? Iya, itulah makna perintah, yaitu diminta oleh Allah agar mengerjakan sesuatu, dan permintaannya ada yang wajib dan permintaannya ada yang sunnah. Baik. Kalau ada yang bertanya, apa pengertian perintah di dalam ilmu usul fikih? Maka jawabannya adalah pengertian perintah dalam ilmu usul fikih, ma amara bihi syari' amran jaziman, atau ma talaba bihi syari' talaban jaziman. Apa saja yang diminta oleh Allah yang membuat syariat dengan permintaan yang keras. Apa saja yang diminta oleh Allah dengan permintaan yang keras. Ustuhiqqa bil adab tarikuhu amdan mutlaqa. Siapa yang meninggalkan permintaan tersebut, tidak mengerjakannya, maka diancam dengan siksa. Diancam dengan apa? Siksa. Nah, itulah pengertian perintah di dalam ilmu usul fikih. Mungkin kita ketika SD, SMP, SMA belajar perintah adalah apabila dikerjakan apa? Berpahala. Apabila ditinggalkan berdosa. Itu pengertian berdasarkan nilai. Bukan pengertian berdasarkan status pengertiannya. Paham ya? Alhamdulillah. Pengertian yang berdasarkan nilai tadi. Nilainya apa perintah itu? Kalau dikerjakan berpahala. Nilainya kalau ditinggalkan berdosa. Itu nilai. Dan di dalam ilmu usul fikih, pengertian berdasarkan nilai itu pengertian yang kurang kuat. Pengertian yang kurang kuat. Tetapi pengertian yang berdasarkan definisi itu yang kuat. Nah, yang saya sebutkan tadi pengertian yang berdasarkan definisi. Nah, apa tadi pengertiannya berdasarkan definisi? Apa saja yang diminta oleh Allah dengan permintaan yang keras. Lanjutannya apa? Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Ustaz, kenapa diancam? Jawabannya adalah mungkin saja Allah apa? Memaafkan, mengampuni. Mungkin saja. Allah Tawwab, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ya, mungkin saja. Makanya masih diancam. Gitu ya. Itu pengertian apa? Perintah di dalam ilmu usul fikih.
Dan tadi pengertian itu ada dua, berdasarkan definisi dan berdasarkan nilai. Nilainya apa perintah itu? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Begitu ya. Contoh perintah misalkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kalian salat, bayarlah oleh kalian zakat. Contoh perintah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang beriman, dituliskan atas kalian puasa. Nah, ini redaksi perintah. Dituliskan atas kalian, itu redaksi. Itu antum belajar redaksi-redaksi perintah itu di mana Ustaz ilmunya? Di dalam ilmu usul fikih. Ya. Paham ya? Redaksi perintah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Artinya, apa saja yang aku perintahkan dengannya, kerjakanlah oleh kalian darinya semampu kalian. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan, ya. Mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Jadi ada orang bertanya, wahai Rasulullah, haji itu wajib setiap tahun atau enggak? Maka Rasulullah SAW diam. Lalu orang itu bertanya lagi, haji itu wajib setiap tahun atau tidak? Rasulullah SAW diam lagi. Sebanyak 3 kali baru Rasulullah SAW bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tu." Jika aku mengatakan iya, maka akan diwajibkan setiap tahun bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Gak usah banyak nanya. Biarkan apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ini menunjukkan yang sudah kita pelajari bahwa perintah tidak berkonsekuensi kepada pengulangan. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, asal hukumnya tidak diulang-ulang, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan diulang-ulang. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat. Asal hukumnya sekali cukup. Tapi ketika ada dalil yang menunjukkan kepada diulang-ulang, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 5 waktu dan diulang-ulang setiap harinya, maka kita mengerjakan salatnya diulang-ulang. Tapi asal hukum perintahnya sebenarnya apa? Sekali. Bahasa Arabnya la yaqtadit tikrar, tidak mengkonsekuensikan diulang-ulang. Paham ya? Asal hukum perintah di dalam Al-Quran tidak diulang-ulang. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Setiap tahun atau enggak? Asal hukumnya sekali. Dan tidak berubah dari asal hukum kecuali jika ada dalil yang
menambahkannya menjadi berkali-kali. Paham ya? Contoh yang lain lagi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, berikanlah nafkah, nafkahkanlah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Asal hukumnya nafkah berapa? Sekali. Tetapi di sana ada dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bernafkah yang wajib, yaitu zakat, atau nafkah yang sunnah, yaitu sedekah. Nah, akhirnya diulang-ulang. Seperti itu selalu. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai larangan sebelum perintah. Memulai larangan sebelum perintah. Beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Lihat larangan dahulu. Apa saja yang aku larang atas kalian, jauhilah. Larangan dulu. Baru setelah itu, apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, kerjakanlah darinya semampu kalian. Larangan terlebih dahulu sebelum perintah. Ini ada faedah menarik, banyak faedahnya. Apa faedahnya? Satu, larangan tidak boleh dikerjakan sama sekali, wajib ditinggalkan seluruhnya. Adapun perintah diikat dengan kemampuan. Ya, larangan tidak ada ikatan kemampuan. Perintah ada ikatan kemampuan. Contoh, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ini larangan atau perintah? Larangan. Maka harus dijauhi seluruhnya. Tidak ada keikatan dengan kemampuan. Jauhilah perbuatan zina semampunya. Boleh begitu? Ya, Allah juga berfirman tentang judi dan khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman khamar, judi, mengandu nasib, meletakkan sesaji untuk berhala adalah perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Jauhilah. Ini larangan atau perintah? Larangan. Larangan tidak ada ikatan dengan kemampuan. Harus dijauhi. Ya, harus dijauhi. Adapun perintah, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Lihat ya, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jangan tidak mengerjakan. Kerjakan, tapi sesuai dengan kemampuan. Seperti, sholli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Salat, kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Paham ya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, faedah pertama, kenapa Rasulullah SAW mendahulukan larangan daripada perintah dalam hadis ini. Faedah yang kedua adalah, nah ini penting. Jika ada dua yang bertentangan antara larangan
dan konsekuensi darinya, maka didahulukan larangan. Contoh, biar mudah memahami. Orang berjihad dalam keadaan junub belum mandi. Jadi malam bergaul dengan istrinya, pagi ikut jihad. Belum mandi junub. Lalu dia mati di medan pertempuran. Antum pilih mana? Dimandikan atau tidak dimandikan? Karena yang mati di medan pertempuran asal hukumnya tidak dimandikan. Karena nanti dia akan dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan penuh bersimbah darah dan darahnya berbau misik. Nah, sedangkan dia mati dalam keadaan junub, mati syahid dalam keadaan junub. Ayo. Maka yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah tidak dimandikan. Kenapa? Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid tidak dimandikan. Nah itu, kalau ada dua bertentangan, mana yang didahulukan antara larangan dan konsekuensinya? Maka yang didahulukan adalah apa? Larangan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Larangan dan perintah. Mana yang didahulukan? Bukan yang didahulukan. Mana yang lebih afdal? Contoh. Berzikir, menyebut nama Allah, perintah Allah. Tapi mengingat Allah saat mau melaksanakan maksiat, mana yang lebih afdal dari keduanya? Mengingat Allah saat melakukan maksiat lebih afdal daripada berzikir dengan apa? Dengan lisan. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, seorang tabi'i, zikrullahi bil lisani hasan. Berzikir kepada Allah dengan lisan baik. Wa afdalu minhu an yadhkurallaha al-'abdu 'indal ma'siyah fayumsiku anha. Lebih afdal daripada itu adalah ketika seorang hamba ingin bermaksiat lalu dia ingat Allah. Lalu dia tidak jadi mengerjakan maksiat tersebut. Itu juga namanya zikir kepada Allah. Nah itu faedah-faedah kenapa larangan didahulukan penyebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum apa? Perintah. Berzikir kepada Allah perintah. Ya. Tapi seseorang tidak jadi mengerjakan maksiat gara-gara ingat Allah, ini lebih afdal daripada apa? Berzikir. Orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, 1000 kali dan seterusnya. Berkali-kali dia ucapkan. Bagus atau tidak? Bagus. Lebih bagus daripada itu adalah apabila ada kesempatan bermaksiat, dia mengingat Allah, zikir kepada Allah, akhirnya menahan diri dari maksiat. Kita membicarakan mana yang lebih afdal. Yang lebih afdalnya adalah yang menahan diri dari maksiat. Itu faedah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu menyebutkan perintah. Contoh yang lain lagi. Ini berhaji dengan harta korupsi.
Mana yang lebih afdal daripada seseorang menjauhi harta yang syubhat? Menjauhi harta syubhat daripada bersedekah dengan harta yang haram, daripada berhaji dengan harta yang syubhat, harta yang haram. Menjauhi syubhat, saya nggak mau ngambil lah. Kenapa? Nggak tahu itu halal atau enggak, dia sejauhi. Ini lebih afdal daripada dia berhaji berkali-kali tapi hartanya dari harta yang haram. Paham ya? Itu faidah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ketika menjelaskan kenapa Rasul menyebutkan larangan dulu baru setelah itu apa? Perintah. Abdullah bin Mubarak berkata, la an arudda dirhaman min syubha ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000 wa 100,000 hatta balagha 600,000. Sungguh aku menolak 1 dirham perak dari syubhat, hartanya syubhat nggak tahu dari mana. Lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 6.000 dirham. Yaitu digunakan untuk haji, untuk sedekah, bangun ini, bangun ini. Orang menolak, tidak mau mengambil harta haram lebih afdal daripada dia bersedekah dengan harta yang haram tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah yang diharamkan oleh Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Cara menjadi manusia yang paling ahli ibadah bukan hanya dengan sholat, puasa, zakat, tidak. Tapi jauhi yang haram. Itu faidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma nahaitukum anhu fantahu fajtanibu." Apa saja yang aku larang, jauhilah. Lebih beliau dahulukan larangan di dalam penyebutan dibandingkan perintah. Ya, sampai ke situ faedahnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita nih nggak bisa jihadkan ke Palestina karena satu dan lain hal. Maka salah satu bentuk jihad bahkan lebih afdal daripada itu, falyakuffa 'anidz dzunub. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man sarrahu an yasbiqa ad-da'ib al-mujtahid falyakuffa 'anidz dzunub. Siapa yang ingin mendahului pahala orang-orang yang ahli ijtihad, ahli ilmu, maka jauhilah dosa. Di sini nanti para ulama mengatakan mana yang lebih afdal, menjauhi dosa atau mengerjakan apa? Perintah. Menjauhi maksiat atau mengerjakan perintah. Mana yang lebih afdal? Saya tanya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bersabar saat dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur kering. Sabar beliau. Kemudian beliau bersabar saat diajak oleh istri gubernur Mesir Al-Aziz yang disebut-sebut namanya Zulaikha. Mana kesabaran yang lebih tinggi antara dua ini? Katakan. Menolak ajakan berzina. Kenapa, Mas? Karena dia adalah apa? Menjauhi larangan. Dia perlu effort, usaha untuk menjauhi larangan tersebut. Adapun saat dibuang di sumur, sudah hanya terima takdir saja. Ya itulah takdirnya.
dibuang ke sumur, dipisahkan dengan bapaknya selama 40 tahun kurang lebih. Takdir Allah. Yang lebih besar daripada itu sabar dalam menghadapi maksiat saat maksiat itu ada kesempatan untuk mengerjakannya. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, sebelum Imam Ibnul Qayyim, Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Laisatit taqwa qiyamal lail wa siyaman nahar." Bukanlah takwa itu sekedar bangun malam, puasa di siang hari, wat takhlita fima baina dzalik. Tapi kadang melakukan dosa. Walakin at-taqwa ada'u ma aftaradallah wa tarku ma harramallah. Tapi takwa itu adalah menunaikan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi bukan takwa, takwa bukan hanya sekedar mengerjakan kebaikan, tapi maksiat masih jalan. Itu bukan takwa. Ya. Kemudian para ikhwah, Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, kitab namanya Al-Fawaid, bahasa Indonesianya artinya faidah dan semuanya faedah. Semuanya adalah kitab yang hasil dari pemikiran, tafakkur, tadabbur terhadap ayat Quran, hadis Rasul. Dan di situ letak jeniusnya, alimnya seorang Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, anna tarkal awamir a'zamu 'indallah min irtikabil manahi. Meninggalkan perintah lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan mengerjakan larangan. Wa aqama ala dhalika 23 dalilan ma'at tamtsil. Dan Imam Al-Qayyim menyebutkan contoh-contohnya sebanyak 23 contoh beserta dengan dalil dalam kitabnya Al-Fawaid. Artinya apa para ikhwah? Meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan maksiat. Nah, kemudian penulis berkata, bacakan dulu, kita kembali ke kitab lagi. Itu tadi tambahan dari beberapa kitab penjelasan ya. Penulis mengatakan, wa amma qawluhu dharuni ma taraktukum fahuwa dhahirun fi anna al-amra la yaqtadi tiqrar. Kalimat biarkanlah aku dengan apa yang aku diamkan secara formal menunjukkan bahwa setiap perintah agama tidaklah wajib dilaksanakan berulang-ulang. Ini kaidah, pegang baik-baik. Ada perintah tidak asal hukumnya apa? Tidak wajib dikerjakan secara berulang-ulang. Nah, wa yadullu hadha al-lafdhu aidan ala anna al-asla 'adamul wujub. Wa annahu la hukma qabla wujudis syara'. Ini perhatikan baik-baik, ini penting. Ini adalah bantahan atas orang-orang yang mengatakan kenapa tidak boleh kita mengerjakan bid'ah. Kan yang penting kita ibadah. Maka jawabannya tidak boleh beribadah seasalnya, karena asal hukum perintah ibadah adalah tidak bisa dikerjakan sebelum ada perintah. Ini dalilnya. Jadi kita kalau menjawab pun agak lama. Kenapa? Harus menjelaskannya dari apa? Dari dasar. Ente harus duduk dulu di majelis ilmu baru paham. Ya, penulis mengatakan di sini, kalimat ini juga menunjukkan bahwa pada asalnya tidak ada kewajiban melakukan ibadah sampai datang keterangan agama.
Ya, kita asal hukumnya ini tidak ada kewajiban melakukan ibadah, melakukan sholat sampai ada perintah sholat. Dan sholat diwajibkan ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Dan sholat waktu itu hanya sholat dua pagi, dua mau menjelang malam. Berarti tidak boleh sholat 5 waktu sebelum ada perintah. Makanya tidak boleh berbuat bid'ah sebelum ada perintah. Ini kan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, mana dalilnya larangan ini? Enggak. Memang asal hukum ibadah asalnya apa? Terlarang. Paham enggak antum? Begitu. Jadi menjelaskannya enggak bisa kita. Asal hukum larangan, asal hukum ibadah terlarang. Masa sih? Nah, dia bingung nanti. Karena dia nggak tahu ceritanya dari awal. Makanya kita sering mengatakan, ayo duduk di majelis ilmu, ente akan paham. Paham ya? Nah gitu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa huwa sahihu 'inda katsirin minal usuliyyin. Dan hal ini merupakan prinsip yang benar dalam pandangan sebagian para ahli usul fikih. Maksudnya asal hukum ibadah terlarang sampai ada perintah. Makanya kalau ada orang mengerjakan hal yang bid'ah, kemudian dia mengatakan, mana larangannya? Enggak. Tidak boleh beribadah memang asalnya sebelum ada dalil perintah. Jadi pertanyaanmu itu salah. Kalau urusan ibadah tidak boleh bertanya mana larangannya. Tapi pertanyaannya apa? Mana dalilnya? Mana perintahnya? Kalau urusan muamalah, ada urusan muamalah lah ya. Maka asal hukumnya kita bertanya mana larangannya, karena asal hukumnya semuanya boleh kecuali yang terlarang, riba, kemudian kezaliman, gharar, itu terlarang. Begitu caranya. Ya. Makanya kita kadang gak mau jawab di media sosial, gak mau jawab. Kenapa? Karena penjelasannya apa? Panjang, harus belajar dari dasar dulu baru sampai, baru ngerti nanti. Kalau dijelaskan semenit ala-ala reels short, nah itu kurang paham dia. Repot nantinya. Nanti malah salah paham. Kita mau salawatan kok disalahkan. Kita mau zikir tahlilan kok disalahkan. Kita mau macam-macam. Dia tuduhan aneh-aneh. Bahkan tuduhan yang aneh-aneh sampai kepada seorang alim yang meninggal, yang sudah dikubur, masih dicela. Tapi itulah pahala. Saya melihatnya seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika Abu Bakar dan Umar dicela setelah beliau meninggal. Kata Aisyah, itulah kehendak Allah. Allah ingin memberikan pahala terus-menerus kepada mereka berdua. Nah, begitu saja. Nggak usah marah, nggak usah, ya, seperti itu. Nah, wa qawluhu law qultu na'am la wajabat dalilun lil madhhab as-sahih fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu an yajtahida fil ahkam. Nah, ini penting. Kalimat kalau aku katakan iya tentu menjadi wajib. Maksudnya apa? Jadi kan ada orang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, haji itu wajib setiap tahun atau enggak? Diam beliau. Rasulullah SAW diam, enggak jawab. Itu menunjukkan beliau belum dapat wahyu. Kemudian ditanya lagi yang kedua, tetap beliau diam. Ditanya yang ketiga baru beliau jawab. Kalau saya katakan iya, berarti haji wajib setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup. Ini menjadi alasan bagi para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik.
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai wewenang berijtihad dalam masalah hukum. Jadi tidak mesti selalu wahyu, tetapi ini adalah ijtihad siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dibenarkan oleh Allah menarii wahyunya. Paham maksud saya? Jadi bedakan antara ijtihad itu artinya berusaha mencari hukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul manusia alim, maka beliau berijtihad mencari sebuah hukum sebelum dapat dalil. Nah, nanti dibenarkan ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyaratkan keputusan hukumnya itu mesti dengan wahyu. Nah, begitu ya. Nggak mesti harus dengan wahyu, tapi bisa saja dengan ijtihad Rasulullah SAW. Contoh misalkan, dalam kasus tawanan perang Badar, Rasul SAW berijtihad dengan Abu Bakar As-Siddiq berijtihad. Tawanan perang Badar kalau ingin diambil harus ditebus oleh orang-orang musyrik Quraisy. Sedangkan Umar berijtihad radhiyallahu anhu berijtihad, enggak, tebas aja kepalanya mereka semua. Enggak perlu ditebus. Ternyata yang benar ijtihadnya siapa? Umar bin Khattab. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yakuna lahu asra hatta yutqina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman untuk mempunyai tawanan perang sampai mereka kuat. Baru boleh. Ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, mereka berdua nangis. Mereka berdua apa? Nangis. Ya. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atas ijtihad mereka. Lalu Umar radhiyallahu anhu masuk kepada mereka berdua dan berkata, "Ya Rasulullah, lima bakaita anta wa sahibuk?" Kenapa kalian berdua nangis? Engkau dan temanmu ini nangis. Akhbirni, beritahukan kepadaku. In wajadtu bukaan bakaitu. Kalau aku ikut sedih, aku akan menangis bersama kalian berdua. Wa illam ajid tabakaitu bibukaikuma. Kalau aku tidak ikut sedih, maka aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangis bersama kalian berdua. Itulah teman sejati. Itulah apa? Teman sejati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berhak untuk berijtihad sebagai manusia. Sebagaimana manusia yang berilmu. Tidak mesti selalu dari wahyu. Bahkan kadang wahyunya tidak tepat, tidak sama dengan ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah, penulis mengatakan, wa annahu la yushtaratu fi hukmi an yakuna biwahyi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadha min qawa'idil islamil muhimmah. Wa mimma utiyahu sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkami kas-salah. Idza ajaza an ba'di arkaniha أو بعض شروطها أتى بالباقي وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل الممكن وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزم نفقتهم وكذلك أيضا في إزالة المنكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل الممكن وأشبه ذلك مما لا ينحصر وهو مشهور في كتب الفقه وهذا الحديث كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Diperhatikan baik-baik. Dan kalimat apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah menurut kalian, menurut kemampuan kalian. Ini kalimat merupakan kalimat yang singkat
tapi padat makna dan menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam. Kalau ada perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Itu adalah kalimat yang penting, prinsip dalam agama Islam. Termasuk dalam prinsip ini adalah masalah-masalah hukum yang tak terhitung banyaknya, di antaranya adalah perihal sholat. Contoh, pada ibadah sholat, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sebagian dari rukun atau sebagian dari syarat, maka hendaklah ia melakukan apa yang dia mampu. Tidak bisa berdiri, maka mampunya duduk, maka dia boleh duduk. Tidak bisa berduduk, mampunya berbaring, maka boleh berbaring. Nah, ini berdasarkan perkataan tadi. Apa saja yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Baik. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya bekerja di sebuah institusi yang mengharamkan atau tidak membolehkan saya memelihara jenggot. Maka saya cukur habis. Apakah itu termasuk dalam hadis mengerjakan sesuai dengan kemampuan? Nah, kalau antum ustadznya bagaimana jawabannya? Nah, apakah itu mengerjakan sesuai dengan kemampuan? Bagaimana jawabannya? Cukur ya, cukur habis. Maka jawabannya adalah tidak, antum belum mengerjakan. Yang diperintah adalah kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Antum belum mengerjakan. Kalau mencukur habis, dan ingat para ikhwan, kalau ulama mengatakan mencukur jenggot habis ya, saya tidak mengatakan yang masih tersisa. Yang habis itu mengerjakan 4 dosa besar. Mencukur habis. Makanya para ulama sepakat, dari imam 4 yang madhab 4 ini, sepakat. Halqul lihyah muharram. Mencukur habis jenggot haram. Dan ada 4 dosa besar di dalamnya. Yang pertama, menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua, menyerupai perempuan. Yang ketiga, merubah ciptaan Allah. Merubah apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keempat, saya lupa yang keempat. Ada 4 yang menyebutkan para ulama mengatakan, dan semuanya dosa besar. Ini khusus untuk yang mencukur habis. Ya, mencukur habis. Bedakan antara yang mencukur sebagian dengan yang mencukur habis. Yang kita masalahkan adalah mencukur. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, itu kembali ke permasalahan tadi. Jadi perkataan apa yang aku perintahkan, kerjakanlah semampu kalian, ya. Maka ini adalah kaidah dalam perintah. Kaidah dalam apa? Perintah. Contoh yang lain lagi kata beliau. Begitu pula dalam membayar zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bila tidak bisa membayar semuanya, maka hendaklah ia keluarkan semampunya. Suami wajib dia membayarkan zakat atas istrinya, anak-anaknya. Anaknya ada 11, istrinya ada 2. Dia bisa cuma mengeluarkan zakat untuk istri pertama dan anak 2. Sudah, sisanya Allah memaafkan. Dan di sini para ulama mengatakan, idza dhaqal amru ittasa'. Ini kaidah fikih yang lain. Jika sebuah perkara sudah sempit, maka dia akan dipermudah dalam syariat Islam. Contoh, orang kelaparan, kalau nggak makan mati. Tapi yang ada di depannya cuma bangkai babi. Nah, apa yang antum kerjakan? Goreng. Goreng lagi bahasanya, subhanallah.
Ya, kaidahnya tadi, idza dhaqal amru ittasa. Kalau sedang sempit, ini nggak makan mati. Maka akhirnya luas hukumnya, boleh makan. Goreng enggak terserah deh. Ya, makan. Tapi secukupnya, jangan nambah. Nah, itu yang namanya idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Paham ya? Nah, Ustaz, ini belajar yang kaidah-kaidah itu di disiplin ilmu mana? Jadi ada dalam ilmu fikih itu ilmu usul fikih, ada ilmu qawaid fikih. Yang saya sebutkan tadi kaidah-kaidah fikih. Oh, berarti ilmunya masih luas. Iya, makanya jangan mengaku Syekhul Islam baru sekali duduk, 2 kali duduk. Ini pada ikhwan dalam hati Allah. Baik. Juga dalam memberantas kemungkaran, jika tidak dapat memberantas semuanya, maka hendaklah ia lakukan semampunya. Dan masalah-masalah lain yang tak terbatas banyaknya. Pembahasan macam ini telah populer dalam kitab-kitab fikih. Nah, ini. Contoh, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Contohnya ya. Di hadapan kita ada orang minum khamr. Kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini orang yang sedang mabuk malah tambah parah. Apa? Dia bisa membunuh, dia bisa membakar, dia bisa berbuat zalim kepada yang lain-lainnya. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Fattaqullaha mas. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Sudah, biarkan ente mabuk sendiri di situ. Daripada saya nahi mungkar, saya ambil khamarnya, saya pecahin, dia malah tambah parah. Jadi bisa membakar, bisa membunuh, bisa. Paham ya? Seperti itu. Contoh yang lain lagi, kita memberi nasihat kepada penguasa. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberi nasihat dengan cara jarak jauh di zaman sekarang. Seperti DM kepada akun Instagram Pak Presiden misalkan, DM. Habis itu jangan pakai surat terbuka. Nggak boleh memberi nasihat dengan membuka-buka. Bahkan yang aturan memberi nasihat dengan bisik-bisik. Agar diterima, agar tidak malu yang diberi nasihat. Apalagi yang diberi nasihat kepala, pimpinan, direktur. Dan jangan dihinakan di hadapan orang banyak. Dan tidak ada yang giat untuk memerintahkan seperti itu, mengajak seperti itu, kecuali dakwah salaf. Demi terjaganya stabilitas keamanan. Karena kalau sudah aman, kita ini ngaji dari 1 jam tadi, enak. Kalau tidak aman, masuk masjid saja kadang-kadang dijaga. Paham tidak? Nah itu dia. Jadi tidak boleh modal semangat saja. Hadis di atas sejalan dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Baik. Nah, saya harus lanjutkan sedikit ya karena ada permasalahan di sini. Wa amma qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, faqila mansukhah biqaulihi ittaqullaha mastata'tum. Nah, ini ada masalah. Lalu bagaimana dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 102? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Yang jadi masalah, kalau tadi ayatnya sesuai dengan kemampuan, kalau ini ayatnya sebenar-benar takwa, seakan-akan ada apa? Pertentangan. Paham permasalahannya? Yang tadi kita bicarakan, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Sedangkan surat Ali Imran ayat 3, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Jawabannya bagaimana? Maka kata Imam Ibnu Daqiqil Id, faqila mansukhatun biqaulihi ittaqullah mastata'tum. Ada yang berpendapat telah terhapus surat Ali Imran ayat 102 dengan sebenar-benar takwa tadi, terhapus dengan ayat yang di atas. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi dengan sebenar-benar takwa dihapus dengan ayat sesuai dengan kemampuan. Paham ya? Nah, itu cara menghadapi dua ayat tadi seakan bertentangan. Sebenarnya tidak. Yang ayat sebenar-benar takwa dihapus hukumnya dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Begitulah. Wastahih. Nah, Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah berpendapat, pendapat yang sahih adalah laisat mansukhatun biha. Laisat mansukhatan biha. Bahwa ayat itu tidak dihapus. Bal hiya mufassiratun laha mubayyinatun lil muradi minha. Tetapi yang benar, ayat itu adalah menjelaskan, menafsirkan apa yang dimaksud dengan takwa yang sungguh-sungguh, yakni haqqa tuqatih huwa imtithalu amrih wa ijtinabi nawahi wallahu subhanahu lam ya'mur illa bil mustata'. Ya, artinya melaksanakan perintah artinya adalah mengerjakan perintah tersebut, menjauhi larangannya, dan Allah memerintahkan melakukan sesuatu menurut kemampuan. Jadi bukan mansukhah, bukan terhapus, tetapi malah menjelaskan. Ya, kerjakanlah semampu kalian takwa dengan sebenar-benar takwa, tapi sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama dari kesulitan. Surat Al-Hajj ayat 78. Itu ayat-ayat semua menunjukkan kemampuan. Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Perintah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Nah, ya itu dulu cukup. Atau kita lanjutkan ya sedikit ya tentang sisa hadisnya. Tapi saya kurang semangat karena di sana ada penjelasan yang mendalam. Saya tidak terlalu suka untuk cepat-cepat gitu, ya, karena nanti banyak faedah yang dilewatkan. Lanjutkan atau tidak? Ya, kalau dilanjutkan, ya ini sisa, kalau bahasa Indonesianya nih, sisa segini. Tapi ini bisa 5 lembar saya jelaskannya. Ya. Lanjutkan, selesai, bulan depan hadis ke-10. Cepat memang, tapi ilmunya ya segitu. Ya, cukup juga ya. Cukup aja ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan hadis yang ke-9. Itu yang kadang-kadang membuat orang enggak sabaran nuntut ilmu dalam membaca kitab. Ya, beda dengan kajian tematik. Kajian tematik semangat, apalagi ustadznya retorikanya bagus, ya, semangat. Tapi gajian yang baca kitab kadang kurang semangat. Kenapa? Karena lama selesainya. Lama selesainya. Padahal yang lama itulah yang menjadi mumpuni ilmunya. Ya, jadi mohon dimaklumi. Ya. Karena seperti Syekh Masyhur Hasan Salman, murid senior Syekh Imam Al-Albani rahimah. Beliau baca kitab itu, baca kitab Sahih Muslim, ya, dan syarahnya dari Imam Nawawi, itu sudah 14 tahun. Ada ustadz-ustadz senior kita juga seperti itu.
Ustaz Abdul Hakim baca kitab Sahih Bukhari berapa puluh tahun baru selesai, baru hataman. Jadi tujuannya bukan menyelesaikan dengan cepat, akan tetapi mendapatkan ilmu yang bisa diamalkan. Bisa dimaklumi ya. Demikian. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan? Baik, pertanyaan. Jika kita membekam orang yang kerja di bank, kemudian ada pemberian yang diberikan ke saya, sementara saya mengetahui sumber uang tersebut dari gaji bank, apakah pemberian tersebut halal atau haram? Maka jawabannya halal. Antum bukan yang bekerja di bank. Antum tugasnya apa? Membekam. Ya. Kalau dikasih, ini pun nanti ada penjelasan tentang apa hukum mengambil upah dari bekam. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah jika diberi hadiah diambil. Tapi jangan sampai menjadikan dia sebagai sebuah profesi ya untuk hasil membekam. Nah, itu berbicara upah atau profesi dari membekam dulu. Asal hukumnya adalah boleh jika diberi, tapi tidak sebagai profesi. Nah, kemudian kalau ternyata diberi dari uang yang haram, maka jawabannya asal hukumnya apa yang datang kepada kita dengan cara yang haram. Saya ulangi, apa yang datang kepada kita dari harta yang haram dengan cara yang halal, maka harta tersebut adalah halal. Harta tersebut adalah apa? Karena caranya datang kepada kita halal. Meskipun yang memberi kepada kita itu dia mendapatkannya dengan cara yang haram, kecuali barang curian. Nah, itu nggak boleh diterima hadiahnya. Ya. Kata si maling kepada kita, Ustaz, itu saya baru nyolong motor. Oh enggak, hadiah dari saya. Kalau antum ustaznya gimana? Maka jangan ucapkan jazakallah khair. Nah, kita nasihati dia, kembalikan motor itu milik orang. Kenapa bedanya tadi dengan ini, Ustaz? Karena motor itu benar-benar milik orang. Tidak boleh dia hadiahkan. Sedangkan ini adalah bukan milik orang, dia bekerja cuma caranya haram, datang kepada kita dengan cara yang halal. Paham ya? Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Kalau kita sebutkan kalau kita itu berdosa, kalau dia nyata-nyata apa yang Bapak maksud sungkan? Para ikhwah, antum di masjid ini pernah belajar kitab tauhid enggak? Ada? Di dalam kitab tauhid itu bab yang ke-30, 31, 32, 33. Itu berbicara tentang rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Makanya penting banget kalau membahas tentang akidah tauhid, yang disenggol itu kolbunya. Bukan sebatas ilmu akidahnya. Seperti misalkan pembicaraan di bab yang ke-32 berbicara tentang rasa takut. Maka termasuk syirik besar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana takut kepada Allah. Apa takut kepada Allah? Takut yang ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takut yang penuh dengan ketundukan
kepatuhan, pengagungan. Nah, Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah